minat ini harus dimulai dari kecil. Dengan kegiatan yang dilakukan dari sejak kecil, kemungkinannya itu akan terfasilitasi bakatnya, akan terfasilitasi juga minatnya, dan kemungkinan juga itu akan menjadi karirnya di masa depan. Halo KMBK, selamat datang di channel BK UPI. Di kesempatan podcast kali ini, perkenalkan saya Giftania Salsabila Putri yang akan menjadi host pada episode kali ini. Episode ini merupakan episode yang tidak kalah menarik, tidak kalah seru daripada episode yang sebelumnya. Jadi kita masih akan membahas tentang ilmu-ilmu di bimbingan dan konseling. Pada kali ini, kita semua kedatangan dosen BKUPI yang sangat menyayangi mahasiswa tentunya, yaitu Ibu Doktoranda Siti Asfiai Lili Nurillah, MPD. Halo Ibu. Halo lagi. Ibu sehat? Alhamdulillah. Insya Allah sehat. Ya. Alhamdulillah. Baik teman-teman, kalau misalnya di program studi BKUPI, Ibu Lili ini disapanya Ibu Lili ya Bu ya. Jadi akrab sama mahasiswa itu disapanya Ibu Lili. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai minat dan bakat. Begitu. Jadi kami akan membahas tentang minat yang bakat ya Bu ya. Mangga. Ya. Mungkin kita langsung saja ya bertanya kepada Ibu Lili. Nah, untuk yang pertama Bu, definisi dari minat dan bakat itu sendiri kalau dalam bimbingan dan konseling itu apa sih Bu? Ya, terima kasih Tania. Jadi walaupun namanya Giftania, tapi Ibu lebih suka memanggilnya Tania saja. Ya, terima kasih. Jadi begini, kalau bicara tentang apa yang dimaksud dengan bakat dan minat atau minat dan bakat, nah ini memang sebaiknya perlu ada penegasan karena biasanya istilah ini itu menjadi seperti pasangan, hot couple. Jadi seperti halnya hot couple. Jadi kalau orang dengan mudah mengatakan bakat itu pasti disambung dengan minat. Kalau mengatakan minat disambung dengan bakat, padahal itu adalah dua hal yang amat sangat berbeda. Ya, jadi kalau di yang dimaksud dengan bakat, ya ini juga tadi Tania sudah menyampaikan bahwa ini koridornya adalah layanan bimbingan dan konseling ya, karena kami ada di prodi bimbingan dan konseling, kemudian juga mahasiswa kami disiapkan untuk menjadi guru bimbingan dan konseling. Nah, pemahaman untuk bakat dan minat tentu saja dalam koridor bahwa ini adalah dalam setting pendidikan, khususnya dalam layanan bimbingan dan konseling. Kalau secara umum, secara common sense istilah bakat itu bisa lah ya semua yang membaca dari manapun gitu kan ya. Nah kemudian juga ini adalah makanan pokok dari mahasiswa prodi BK yang harus amat sangat memahami apa yang maksud dengan BK, apa yang maksud dengan minat. Nah bakat itu kalau secara definisi yang sangat formal itu adalah bisa diartikan sebagai kemampuan atau kecakapan khusus ya, karena ada juga kecakapan umum. Artinya di sini kalau kecakapan umum itu semua orang memiliki, tapi tentu dengan level yang berbeda ya. Kemudian kalau dikatakan bakat ini ya istilah atau sebutannya itu adalah aptitude, itu konotasinya adalah kemampuan kecakapan yang khusus. Khusus dalam arti di sini tidak semua orang memiliki, hanya orang tertentu, tapi ada juga yang semuanya memiliki bakat ini, tapi pada masing-masing orang itu ada kelebihan yang amat berbeda dengan yang lain. Nah, bakat ini sering diartikan atau bahkan sering dianggap sebagai salah satu cara untuk membantu perkembangan anak supaya optimal. Nah, tapi sebetulnya bakat ini karena memang ini adalah sifatnya pembawaan, dibawa sejak lahir. Nah, itu yang bisa dilihat adalah kecenderungan perilaku yang diperlihatkan. Jadi bakat itu adalah kemampuan secara khusus, bisa dimiliki oleh semua orang, tapi dengan level level barangkali ya
yang berbeda-beda. Tapi ada lagi bakat yang amat sangat khusus, kemampuan kecakapan yang amat sangat khusus itu hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja. Dan karena ini sifatnya adalah pembawaan, maka ini salah satu unsurnya adalah unsur keturunan juga, gitu ya. Itu bakat. Jadi sudah sangat tegas dikatakan bahwa bakat adalah kecakapan khusus yang dimiliki oleh individu, di mana kecakapan khusus ini ada yang semua memiliki tapi levelnya, tingkatannya itu berbeda. Dan ada lagi kecakapan yang amat sangat khusus sekali, bakat ini yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja. Sampai ada yang dikatakan idiot savant, itu sebetulnya lebih pada pemahamannya tentang bakatnya. Ya, idiot itu kalau dilihat dari tingkat atau dari inteligensinya, itu idiot itu sangat rendah. Idiot savant itu sangat rendah tingkat inteligensinya. Tapi dibekali oleh Allah, dan artinya secara pembawaan dia diberikan satu kemampuan yang amat sangat khusus sekali, dan tidak mungkin juga ini amat sangat jarang dimiliki oleh orang-orang yang normal. Nah, ini kecapannya itu amat sangat khusus sekali. Ini katakan dengan idiot savant berkaitan dengan bakat. Itu ya, bakat. Jadi tolong ini juga mungkin mahasiswa ibu ya, yang guru-guru BK, orang tua juga, biasanya juga orang tua yang suka amat meribuh dengan bakat anak-anaknya. Biarkan saja anak juga punya kemampuan sendiri, kita tinggal mendampingi saja. Jangan membentuk anak, jangan membentuk bakat anak, tidak boleh. Guru BK juga suka ikut-ikutan, kamu tunduk sama orang tua. Ya Bu, nanti saya bantu. Itu tidak boleh. Nanti saya bantu mengembangkan bakatnya. Istighfar kalau udah ngomong itu gak boleh ya. Ya, mangga kembali pada definisi tadi. Nah, itu tadi mengenai bakat. Mangga nanti mungkin yang berikutnya untuk penjelasan selanjutnya mungkin akan bisa lebih difahami. Nah, sekarang masuk kepada definisi atau pengertian tentang minat. Nah, ini yang tadi sudah Ibu sampaikan bahwa sangat berbeda antara bakat dan minat. Minat itu diawali dengan ketertarikan. Nah, ketertarikan akan apa? Yang terutama sekali biasanya adalah ketertarikan akan kegiatan-kegiatan tertentu. Nah, pada saat kegiatan itu dengan rutin dilakukan, dengan intensif dilakukan, bahkan sampai mencapai atau mendapatkan atau meraih satu prestasi tertentu, nah ini bisa dikatakan minat. Jadi kalau bisa dirumuskan dalam kata-kata atau rumusan definisi, ya tolong diingat ini mahasiswa ibu juga ya. Minat itu adalah memusatkan perhatian pada satu kegiatan atau aktivitas tertentu dan sifatnya temporer. Bisa berubah sewaktu-waktu, bisa juga tidak berubah. Dalam arti di sini mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Mungkin juga karena mungkin ini hanya kemungkinannya karena yang kita hadapi adalah manusia ya, Tania. Jadi kita tidak bisa mengatakan kalau A itu A, tidak. Jadi ada kecenderungan-kecenderungan tertentu yang juga harus kita pahami, ada kemungkinan-kemungkinan lain. Jadi apabila ada anak yang atau siswa atau peserta didik yang dia berminat pada tertarik dengan satu kegiatan, kemudian itu berlangsung lama, ya ini kemungkinannya juga itu dibarengi mungkin juga ada bakat. Itu ya. Nah, kemudian juga ada anak yang banyak melakukan aktivitas, apalagi anak-anak sekarang kan. Sampai dikatakan yang multi talenta ya, betul, yang multitasking. Ini mahasiswa sekarang multitasking aku gitu kan, banyak tugas segala macam dikerjakan. Nah, itu sebetulnya kaitannya dengan minat ya. Jadi kembali pada tadi definisi dari minat itu adalah memusatkan perhatian pada satu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan dengan rutin, intensif, dan bahkan mungkin bisa menghasilkan satu prestasi yang luar biasa. Tapi kalau ini minat itu biasanya bersifat temporer, akan berubah-ubah gitu. Tapi kalau bakat ya, ini juga hanya bisa diukur kecenderungannya. Tapi kalau bakat itu adalah sangat bersifat pembawaan gitu. Jadi kalau dilihat dari adanya bakat itu tidak berubah-ubah. Tapi kalau dilihat pada saat bakat itu diaktualisasikan atau diwujudkan, diperlihatkan, mungkin juga ada perubahan. Perubahan di sini itu kemungkinan bakat itu tidak muncul atau tidak terasah. Bukan berarti itu minat.
Itu bakat itu biasa seperti itu. Apabila kegiatannya tidak mendukung dia untuk mengembangkan bakat, mungkin juga bakat itu tidak terfasilitasi untuk berkembang. Jadi ya sebetulnya memang agak susah membedakan, tapi ada hal-hal pokok yang bisa dibedakan tadi. Kalau bakat itu bersifat pembawaan, ya kalau pembawaan kemungkinan ada juga unsur keturunan, ya. Nah kemudian ini tidak bersifat temporer. Dia ada, konstan ada, hanya mungkin secara perwujudannya, secara aktualisasi bakat itu mungkin ada yang terfasilitasi, ada yang tidak. Minat tadi sudah disampaikan bahwa minat itu adalah dimulai dengan ketertarikan, dengan interest gitu. Pada saat dia memusatkan interestnya pada satu kegiatan, apa nanti katakan dengan minat. Jadi memusatkan perhatian pada satu kegiatan atau aktivitas yang kemudian bahkan dia rutin lakukan, dia intensif dia lakukan, dan bahkan sampai bisa meraih prestasi tertentu. Tapi kalau itu minat biasanya akan bersifat sementara atau temporer. Mungkin satu saat dia akan berubah ketertarikan. Itu perbedaan yang sangat prinsip antara bakat dan minat. Begitu Neng ya. Oke, terima kasih Ibu. Jadi tadi membahas tentang definisi nih dari minat dan bakat. Semoga dapat dipahami oleh kita semua ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Yang kedua yaitu jenis Bu. Jenis dari minat atau bakat mungkin, dan juga ya ciri dan karakternya itu menurut Ibu seperti apa sih Bu? Ya, terima kasih. Jadi begini. Oh ya, tadi satu lupa yang Ibu sampaikan juga berkaitan dengan istilah bakat, minat, ada istilah talent. Kan ada yang multi talenta, kemudian ada pengembangan talenta, pengembangan bakat dan seterusnya. Talent ini sama dengan bakat, artinya dia bersifat pembawaan. Ya, jadi kalau dikatakan ya seperti misalnya kita lihat itu semuanya pasti sering lihat Sule gitu kan, Soimah ya. Itu mereka individu cerdas. Ya, dan kemungkinan kalau diukur dengan sebaik-baiknya, kemungkinan itu memang multi bakat, multi talenta kemungkinannya, karena yang kita ukur adalah manusia, itu sangat bersifat banyak sekali kemungkinannya, ya. Tapi tentu saja dari berbagai kemungkinan tadi fokusnya adalah tadi pengembangan kemampuan yang secara khusus. Nah, jenisnya kalau bakat itu tadi ada bakat umum, ada bakat khusus atau disebut aptitude. Nah, bakat di sini ada bakat yang berkaitan dengan kemampuan sekolah, dan ada bakat yang berkaitan dengan pekerjaan. Ya, bakat kemampuan sekolah ya seperti halnya sekarang kan ada penjurusan di IPA itu IPA IPS gitu kan, bahasa. Nah, itu sebetulnya diharapkan itu bisa memfasilitasi pengembangan bakat untuk tadi ada yang bakat bakat humaniora, ada bakat bahasa, ada bakat bilangan ya. Nah, itu bakat dalam arti yang bisa difasilitasi melalui proses pendidikan. Nah, kemudian tentu saja ini adalah pekerjaan pokok guru BK di sekolah, dan untuk lembaga-lembaga lain mungkin bisa lembaga itu mempergunakan atau mengukur jenis-jenis bakat ini, tapi tentu untuk keperluan pekerjaannya nanti. Kalau di sekolah kan untuk keperluan membantu memfasilitasi perkembangan anak dalam pembelajarannya. Itu yang dikatakan dengan bakat yang secara umum dimiliki oleh semua dengan masing-masing level yang berbeda. Nah, kemudian untuk minat, ini tentu saja minat itu juga akan sangat beragam ya. Ada minat pada minat pada bidang sosial, minat pada bidang ekonomi, minat pada bidang politik barangkali ya. Politikus itu kalau mau dipelajari lebih detail lagi, kemungkinan itu dimulai dari ketertarikannya, yang kemudian dia lebih fokus pada bidang politik ya, karena tidak ada bakat politik. Tidak ada bakat politik ya. Maaf kalau Ibu salahnya, tapi ini sebatas yang Ibu pahami, karena banyak orang politik itu kalak-kalak. Beca ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ciri-cirinya itu tadi pada saat Ibu menyampaikan definisinya sebetulnya sudah termasuk ada penjelasan tentang ciri-ciri itu.
Jadi bakat itu dibawa sejak lahir, kemungkinan juga merupakan faktor turunan, ya. Kemudian jenisnya juga akan sangat beragam, banyak sekali bakat itu. Ada bakat mekanik, bakat mekanik, teknologi dan sebagainya. Nah, sekarang misalnya ada anak yang dia begitu suka sekali bermain robot. Nah, itu kemungkinan ada bakat ke arah tilikan ruang atau space gitu ya. Nah, kemudian juga ada disebut juga bakat secara kinestetik gerak itu ya. Nah, gini saja, Ibu dulu ya mungkin 10 tahun yang lalu, 11 tahun yang lalu ya, selagi masih agak muda gitu, belum tua-tua amat, Ibu suka ikut senam kan di lapangan. Terus senam di lapangan. Biasa di lapangan besar gitu kan. Terus kita cuma pakai training aja, terus bayarnya pakai kenceleng gitu kan. Nah, itu kalau dilihat pelatih senamnya itu ada yang bagus, ada yang tidak gerakannya. Itu bakat kinestetik. Jadi, nah seperti halnya juga ibu yang mengikuti. Kadang-kadang ada yang bilang, Bu salah itu kayaknya tangga sebelah yang ikut. Biarin aja, saya mah pokoknya ikut gerak berkeringat. Nah, itu bedanya orang yang berbakat secara kinestetik itu gerakan senamnya itu bagus sekali. Ya, ini kita hanya bisa mengukur melihat kecenderungan yang diperlihatkan, kemungkinan dia mempunyai bakat itu, ya. Nah, kemudian juga misalnya ada orang yang kalau dia memukakan berbicara ya secara lisan atau mungkin juga secara tulisan tuh bagus sekali, enak sekali didengarnya gitu kan, luas sekali. Nah, itu bakat secara bahasanya itu lebih baik, ya. Jadi bisa dibedakannya itu kalau itu dia lakukan dengan sangat baik ya, dan itu relatif waktunya lama, kemungkinan dia mempunyai bakat itu. Kemudian ada lagi misalnya yang bakat dalam hitungan atau angka. Ya, termasuk ibu nggak suka, ibu mungkin nggak punya bakat angka itu kalau sudah menghadapi statistik atau apa udah malas gitu. Tapi ada anak yang sangat menikmati, betul. Ya sangat menikmati, sangat senang dengan apapun hal-hal yang berkaitan dengan angka. Itu bakat bilangan, ya. Nah, itu beberapa contoh saja dari bakat, banyak lagi. Nah, misalnya jenis bakat yang lain ini yang selama ini yang juga harus dipahami oleh terutama ya mahasiswa BK dan guru BK itu adalah misalnya nih bakat menyanyi, bakat melukis, bakat menari, itu adalah juga merupakan bakat dan hanya orang tertentu saja yang memiliki itu. Nah, sekarang misalnya kalau di UPI kan ada, bukan misalnya di UPI ada jurusan atau ada prodi pendidikan seni tari, seni apa itu yang lukis itu? Seni rupa. Nah, seni rupa, kemudian ada seni musik. Itu pada saat mahasiswa akan masuk ke prodi itu kan ada tes tindakannya. Betul. Ya, jadi kalau untuk hal-hal yang seperti itu, bakat-bakat yang memang harus diperlihatkan secara hard skill, itu akan ada tesnya tersendiri. Kalau kita ya atau kami di sini ya di BK itu ya yang kami miliki itu adalah tes bakat atau bakat ya, terutama itu yang sifatnya lebih kepada soft skill. Gitu kan, kita kan tidak ada di BK itu tidak ada kan tes menari, enggak ya. Nah, kemudian kalau Anda nanti jadi guru BK ingin melihat anaknya berbakat menari atau tidak, itu biasanya difasilitasi dengan kegiatan ekstrakurikuler. Ya, nah jadi kalau Anda menjadi nanti guru BK, kemudian mendapat tugas mendampingi kegiatan ekstrakurikuler, bukan berarti Anda harus bisa menari menyanyi, tidak. Anda soft skillnya. Nah, nanti untuk melatih hard skillnya, Anda harus minta tolong orang lain yang memang ahli untuk membantu mengembangkan bakat yang tadi yang sangat bersifat hard skillnya. Sangat mungkin berarti ya Bu ya untuk guru BK melakukan pendampingan ekstrakurikuler itu. Harus. Bahkan itu tugas pokok guru BK. Hanya kadang-kadang guru BK-nya yang mungkin juga karena sudah terlalu banyak tugasnya. Kalau guru BK itu banyak tugasnya di sekolah itu ya, kabaliut. Nah, jadi untuk mengarahkan bakat dan minat ini, yaitu untuk hard skillnya guru BK tidak punya
kemampuan. Kecuali kalau guru BK-nya seperti misalnya Bu As bisa menyanyi gitu kan ya, itu beda lagi. Walaupun secara formal sekolah nyanyinya tidak diikuti. Nah ini sebaiknya ada kelas tersendiri atau ada tes tersendiri yang akan mengukur bakat menyanyinya tadi ya. Ada satu tes namanya Minnesota Musical Test gitu ya. Nah itu memang betul-betul mengukur tinggi suara, volume suara, kemudian ritme suara itu betul-betul diukur. Jadi memang ada skor-skor tertentu yang akan bisa menggambarkan dia memang berbakat dalam musik. Nah kemudian kalau minat itu tadi ya, seperti sekarang mungkin agak berbeda minat-minat anak zaman ibu dengan anak zaman sekarang gitu kan. Betul. Nah itu juga sangat harus menjadi perhatian guru BK ya, atau juga orang tua, terutama karena orang tua punya mimpi yang berlebihan barangkali ya terhadap terlalu anaknya, tinggi ya Bu ya. terlalu tinggi. Padahal biarkan saja dulu anak, dilihat saja nanti dia apa yang sering dia lakukan, apa yang dia senangi oleh anak itu ya bisalah kita sementara ya tadi kan kalau manusia itu kita hanya melihat kecenderungannya ya. Kalau dia cenderung lebih sering misalnya, kalau sekarang mah anak tuh mainnya tadi HP aja ya, di komputer, di laptop, nonton aja gitu kan. Nah ini sebetulnya akan lebih mudah dilihat kalau dia melakukan aktivitas outdoor gitu kan, atau aktivitas lain yang memang menunjukkan itu minatnya, itu pemusatan perhatiannya di sana. Nah kemudian minat ini harus dimulai dari kecil. Jadi bukan dimulai dari SMP, SMA, tidak dari kecil. Misalnya nanti ya Tania dengan kawan-kawan di sini, dengan Rido, dengan Faras akan insya Allah akan punya anak ya. Itu harus dimulai dari ya awal-awalnya lah. Nah biasanya kan anak udah mulai bisa jalan atau paling tidak usia TK. Kamu lah ya anak suka ini, suka itu, diberikan mainan itu ini. Nah itu sebaiknya dilatih ya, mungkin formalnya mah dikursuskan lah gitu ya. Jadi artinya dia bisa belajar dari awal dari guru yang memang benar-benar tahu tentang hal itu. Ya jangan banyak-banyak tapi kasihan jadi nanti waktu bermainnya tidak ada gitu kan untuk anak. Jadi itu dengan kegiatan yang dilakukan dari sejak kecil, kemungkinannya itu akan terfasilitasi bakatnya, akan terfasilitasi juga minatnya, dan kemungkinan juga itu akan menjadi karirnya di masa depan. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk SMA baru layanan bimbingan karir atau ribut pada cari kegiatan. Itu sebetulnya sudah terlambat kalau secara pemahaman tentang bakat dan minat. Nah itu ya seperti misalnya sekarang itu orang-orang Rusia, anak-anak yang di Rusia atau ya di Eropa, itu mereka bagus sekali kalau sudah senam atau balet, ya kan? Itu karena memang budaya mereka untuk hal itu ada hal yang penting. Jadi mereka belajar balet dari sejak kecil. Ya iyalah bagus, tapi kalau belajar balet sejak SMA para rotong meren gitu ya. Udah kaku ya Bu ya. Udah gak bisa. Nah itu kan pada akhirnya bisa menjadi karir mereka di masa depan. Nah itu pada saat terjadi seperti itu, ya tinggal dipahami saja ini bakat atau minat yang lebih dominannya. Jadi sebetulnya tidak bisa dipisahkan, tapi untuk pemahaman yang lebih fokus sebaiknya juga kita punya pemahaman yang tadi. Ini di mana bakat, di mana minat, bagaimana keterkaitannya, dan pada individu tertentu itu akan sangat berbeda. Keterkaitan antara bakat minat. Itu ya Tania, jadi jenisnya bakat itu banyak sampai ada satu tes ini, terutama tes ini tesnya nanti ya, ada yang disebut dengan differential aptitude test. Nah itu mengukur beberapa bakat pekerjaan ya. Nah nanti di mana pada bakat mana skornya itu lebih tinggi ya, kita bisa menafsirkan kemungkinan bakatnya ada di bidang itu. Minat ya tinggal dilihat saja seberapa sering dia melakukan kegiatan, seberapa intensifnya dia melakukan kegiatan, seberapa lama dia fokus pada kegiatan itu minat. Itu barangkali Tania.
Ya. Baik, terima kasih Bu. Kita lanjut Ya. lagi. Tadi sudah dibahas mengenai jenis, kemudian ciri-ciri dari minat dan bakat. Kemudian pasti teman-teman semua di sana, teman-teman mahasiswa atau bahkan calon-calon mahasiswa yang udah mau punya keinginan untuk masuk BKUPI, penasaran juga memangnya cara menentukan atau mungkin mengetahui minat dan bakat yang ada pada diri sendiri itu bagaimana sih? Terus kalau misalnya di program studi bimbingan dan konseling, pengukuran atau untuk mengetahui minat dan bakat sendiri itu sebenarnya seperti apa sih? Seperti itu, Bu. Iya, terima kasih. Ini waktunya Ibu ngomel ke mahasiswa. Jadi tentu saja yang baik itu adalah kita memahami dulu diri sendiri sebelum membantu untuk orang lain memahami dirinya, kan gitu ya. Nah, ya seperti tadi saja, kita coba pahami, dan itu tidak bisa difahami sendirian. Ya, tidak bisa difahami sendirian, artinya itu perlu pendampingan, perlu penilaian dari orang lain, terutama di sini mungkin awal-awal itu adalah orang tua yang sangat berperan untuk memfasilitasi anak untuk memahami apa bakatnya, apa minatnya, ya. Nah, ini kadang-kadang juga orang tuanya overacting, ya. Wah, anaknya disuruh itu, suruh ini, suruh itu. Itu perlu dipertimbangkan. Ya, artinya anak kalau masih anak-anak sampai usia sekolah dasar, mereka masih perlu waktu untuk bermain. Ya. Kemudian sebetulnya dalam bermainnya itu anak juga sedang mencoba untuk mengembangkan bakat dan minatnya sebetulnya, ya. Nah, hanya sekarang misalnya begini. Kalau udah anak ngorek-ngorek sarangnya semut, hitungannya, ibunya, bapaknya, pengasuhnya, neneknya. Gak boleh. Kotor, jangan. Kamu kotor beres-beresnya. Bukan berarti si anak itu harus dimakan semut, tidak. Tapi dijaga, dibiarkan, karena dia belajar. Nah itu, ya diantaranya pada saat dia ngorek-ngorek sarang semut, dia cari tahu kan, ini apa ya? Oh, ini semut, dan seterusnya. Itu dia akan belajar sendiri sebatas yang bisa dia pelajari saat itu. Nah, itu kemungkinannya akan bisa membantu mengembangkan bakat dan minatnya. Mungkin dia akan menjadi saintis. Ya, dia akan belajar itu. Nah, jadi untuk bisa memahami, menemukan bakat dan minat sendiri, diawali dengan tadi, mudah-mudahan orang tua atau orang dewasa ada di sekelilingnya, termasuk guru di sekolah, bisa membantu anak, siswa atau individu untuk bisa memahami bakatnya. Ya nanti dengan berjalannya waktu, si anak itu harus juga bisa memahami apa bakat dan minatnya. Nah, seperti misalnya, ini Ibu mohon maaf kalau ada yang tidak setuju atau ada yang tidak tepat. Misalnya dari tes inteligensi, ya. Tes inteligensi itu kalau menurut, Ibu lupa lagi ya, ada teori faktor itu ya, multiple faktor itu ada. Kemampuan orang itu macam-macam, ya. Nah, kemudian dari masing-masing orang itu kemampuan yang lebih menonjol akan berbeda. Nah, pada saat kemampuan yang lebih menonjol difasilitasi untuk dikembangkan dan anak dibantu untuk memahami, ini salah satu cara bagaimana bisa menemukan, memahami bakat diri sendiri. Minat juga begitu. Ini cerita saja ya, Ibu punya anak 3 tahun berapa Ibu mulai melahirkan, tahun 84 ya, cerita itu. Ini bukan berbagi, ini hanya berbagi cerita ya, pasti ada jeleknya ada bagusnya ya. Ibu mencoba menawarkan, waktu itu belum seperti sekarang, dunia itu belum seperti sekarang ya. Dunia sekarang penuh sandiwara. Penuh perubahan. Yang besar Ibu tawarkan, Teteh mau apa? Kursus. Tapi itu Ibu mulai dari SMP, SMA. Teteh mau khusus bahasa Inggris aja mah. Enggak, akhirnya diambil Delia 6 level gitu, conversation. Alhamdulillah jadi bekal sekarang. Karena dia sedang di Australia, sedang melanjutkan S2 kamera. Itu bekalnya dari bahasa Inggris tadi. Yang kedua, Teteh mau kursus apa? Bimbel aja mah. SMP, SMA dia bimbel di GO. Anak SMP-nya di SMP 9, SMA 17 dia masih sempat ikut bimbel. Selesai bimbel kan Ibu tanya,
Tete dapat apa Bimba? Main mah. Ya maksudnya ibu waktu itu belum mengerti betul kan bagaimana untuk memfasilitasi, membantu anak memahami bakat dan minatnya. Ya sudahlah. Yang ketiga, ini yang agak repot. Dimulai dari sekolah bola, kursus gitar klasik, kursus sampai dia ikut band, pegang bass ya, gitu dari kursus gitar klasik sampai kursus futsal. Nggak ada yang nyanggut satu juga. Oh, wow. Padahal sudah banyak kegiatan yang sudah diikuti. Banyak. Nah itu juga mungkin ibu karena waktu itu juga belum paham betul. Ya. Betul. Nah jadi juga kemungkinan besar ya anak itu juga kurang memahami bakat dan minatnya. Ya tapi sekarang nah ibu ke cucu-cucu udah ibu pesan-pesannya ke ibu bapaknya. Ibu nggak ikut campur, nggak boleh ikut campur kan, nenek nggak boleh ikut campur. Ibu pesankan ya anak-anak. Ya ini kemarin yang besar udah, cucu yang paling besar udah diikutkan ke kursus panahan, kemudian satu robotik, tapi terhenti dulu karena COVID, juga karena ibunya harus ke Canberra dan sebagainya, pindah-pindah sekolah. Yang kedua, itu memang dari awal dulu tuh anak ibu itu ingin ke sekolah desain. Tapi karena pertimbangannya waktu itu ke sekolah desain itu biayanya besar, jadi ibu tidak menyekolahkan anak yang kedua ke desain. Dan sekarang dia kalau menggambar bagus. Dia membuat kue bagus. Kemungkinan bakatnya ada di situ ya. Yang ketiga, ini belum kelihatan juga sampai sekarang ya. Tapi paling tidak ibu lihat bahwa ya sebetulnya dia punya kemampuan tapi dia malas. Malas itu artinya nggak tekun orangnya gitu. Ya. Nah itu jadi bagaimana orang atau individu memahami bakat dan minatnya itu harus dibantu oleh orang lain, terutama oleh orang tuanya, kemudian didampingi, diarahkan, kemudian diberikan pemahaman atau ditanya si anak itu sampai anak itu paham, oh saya bakatnya ini, sekarang minat saya sedang kayak ini, gitu ya. Itu barangkali. Ya. Baik, terima kasih. Banyak sekali ya pembahasannya tadi. Kemudian tertarik sedikit nih dengan yang tadi Ibu sampaikan bahwa minat bakat itu ada kemungkinan juga turunan ya Bu ya. Berarti bagaimana sih sebuah minat dan bakat itu bisa muncul dalam diri seseorang apabila memang dipengaruhi oleh genetik itu Bu. Jadi lebih mungkin mana atau minat bakat ini tuh adanya dari orang tua atau dari bentukan dari lingkungan kira-kira? Ya, terima kasih. Jadi begini ya, ini juga yang perlu sangat difahami oleh orang tua ya. Tadi Ibu juga Ibu mengatakan bahwa salah satu di antara yang mempengaruhi bakat adalah keturunan kan. Ya, kita bisa lihat saja lah sekarang misalnya Ashanti dengan Arsi gitu kan, menyanyi, dia bagus sekali nyanyinya. Iyalah ibu bapaknya ibunya penyanyi. Ibunya merdu ya Bu ya. Itu salah satu contoh bahwa itu adalah bakat itu merupakan keturunan. Walaupun tidak semuanya turun gitu ya, tidak semuanya turun. Kemudian juga Indra Lesmana itu kan musisi ya. Walaupun sekarang anaknya juga menjadi penyanyi tapi tidak begitu diekspos ya, sehingga ketenarannya tidak bisa kita lihat. Nah kemudian juga ya banyak contoh yang mungkin bisa sama-sama kita lihat itu adalah ya selebritis itulah ya artis yang bisa kita semua bisa lihat sama-sama. Kalau masing-masing keluarga mungkin agak susah, tapi diantaranya bahwa bakat itu memang keturunan. Nah kemudian pada saat bakat minat ini terfasilitasi atau tidak, itu sangat mungkin dari kondisi lingkungan. Tadi kan sudah disampaikan oleh Tania. Nah, tapi kondisi lingkungan di sini terutama adalah orang tua. Orang tua itu bukan biasanya, ya hampir 99,99% anak itu akan meniru, akan mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Nah, jadi kemungkinan juga itu bisa membantu atau memfasilitasi pengembangan bakatnya, bisa juga memfasilitasi pilihan minatnya, itu kan ya. Bisa lihatlah di sekeliling kita banyak kan hal-hal seperti itu. Jadi kalau misalnya orang tuanya sering melakukan kegiatan itu, biasanya anak akan ikut, gitu kan. Atau misalnya mau ikut dong, ikut, Pak kapan mancing?
mancing mah malas aja gitu. Ya, hanya duduk aja. Tapi ada kegiatan-kegiatan lain yang itu sifatnya meniru. Ya, jadi tadi ada keturunan juga kalau di bakat ya, karena tadi secara genetik dia akan diturunkan kemampuan khusus itu. Kalau minat itu biasanya lebih seringnya meniru. Apakah dia, kalau dia idolanya ayahnya atau ibunya, dia akan meniru apa yang dilakukan oleh ibunya. Atau kalau idolanya itu orang lain, dia akan meniru orang lain. Biasanya seperti itu. Cukup ya? Cukup. Pertanyaan yang selanjutnya tadi ya udah sudah dibahas bahwa oh iya ternyata dari orang tuanya, ada kemungkinan juga anak meniru ternyata ya dari yang suka dilakukan oleh orang tuanya. Kemudian hal apa saja sih Bu yang perlu atau harus diperhatikan dalam mengembangkan minat dan bakat diri sendiri, atau mungkin untuk guru BK itu sebenarnya apa sih yang harus yang harus diperhatikan untuk mengembangkan minat dan bakat peserta didiknya itu? Iya, terima kasih. Jadi gini ya, yang tadi juga sudah Ibu sampaikan, bentuklah diri sendiri sebelum membantu membentuk orang lain. Atau di sini karena fokusnya adalah pada guru BK, jadi sebelum guru BK itu membantu siswanya untuk mengembangkan diri atau membentuk dirinya sendiri, membentuk diri, jadi dia harus membentuk dirinya sendiri. Ya mungkin Tania dengan teman-teman itu bisa ngobrol lah, sok dina obrolan itu akan keluar apa bakat, apa minat gitu kan. Ya seperti kalau Ibu ya ini mah cerita sendiri aja ya, artinya Ibu dari dulu gak suka olahraga. Tidak suka olahraga. Kenapa? Karena itu memerlukan tenaga yang cukup banyak dan kegiatan banyak di outdoor. Ibu lebih suka membaca sendiri, mendengarkan lagu sendiri ya. Kalau musik mah kesal kadang-kadang ya, mendengarkan musik mah gak ada lagunya, gak bisa ikut-ikut nyanyi gitu kan ya. Walaupun Ibu gak punya bakat menyanyi, tidak punya ya, tapi hanya itu senang saja. Kalau menang itu rasanya itu me time gitu loh ya. Kalau Ibu sudah membaca, Ibu sudah mendengarkan lagu, ikut-ikutan nyanyi sedikit-sedikit, itu me time-nya. Nah, untuk guru BK itu coba pahami dulu diri sendiri seperti apa. Kemudian pada saat akan membantu siswanya itu terutama tadi yang bisa kita lakukan lebih mudah itu adalah amati dulu. Mengamati apa yang sering dilakukan oleh siswa-siswa. Ya, nah, tentu saja karena bakat dan minat ini sangat personal, sangat private atau sangat individuasi, jadi tidak bisa disamaratakan. Tapi ada kecenderungan juga untuk beberapa siswa mungkin mereka sepertinya memiliki bakat dan minat yang hampir sama. Nah, jadi guru BK harus teliti, harus detail, mau ngamati, bahkan kalau memungkinkan ya lakukanlah. Ada mungkin nanti dia di bahasan terakhir ada bagaimana mengukur bakat dan minat. Tentu saja dengan segala keterbatasan yang ada di sekolah, ya terutama adalah ketersediaan alat-alat tes, kemudian fasilitas juga gitu kan. Nah, atau tadi melalui pendampingan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, tetapi itu perlu juga ditindaklanjuti, ini bakat atau minat. Nah, gitu kan. Karena tadi sifatnya sudah sangat berbeda. Bakat itu sudah dengan sendirinya ada alat tesnya, sudah distandarisasikan. Minat itu lebih banyak diukurnya, diungkapnya dengan semacam inventory saja. Tidak ada tes yang standar untuk mengukur minat. Begitu barangkali. Jadi terutama adalah pahami dulu bakat minat diri sendiri. Kemudian pada saat akan membantu siswa memahami bakat dan minatnya, amati dulu mereka, kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang anak-anak itu. Kemudian dipelajari informasi itu. Kemudian tadi kalau bisa dilakukan pendampingannya melalui kegiatan ekstrakurikuler, lakukan. Kalau tidak, mungkin ada saat-saat tertentu, apakah itu pada saat ada career day atau ada kegiatan-kegiatan di sekolah, itu guru BK biasanya diminta bantuan untuk menentukan siswa-siswa yang akan melaksanakan kegiatan itu. Itu bekalnya adalah pemahaman tentang bakat dan minat. Ada anak-anak yang rajin, tapinya
bentar-bentar bentar-bentar kemana-mana. Ada yang nggak rajin tapi semangatnya bukan main, tapi salah lagi. Jadi guru BK yang harus jadi mama itu. Kalau memang sangat perlu ya memang diperlukan boleh pakai tes, tapi kalau masih bisa dibantu dengan diamati, kemudian dengan catatan yang lengkap. Karena catatan itu perlu, jangan malas mencatat, nanti bisa dipelajari. Tuh ya, dan banyaklah dari berbagai kegiatan yang kemudian melibatkan siswa itu juga bisa dipelajari. Oh ternyata di anak ini nggak cocok ya di sini. Nanti kegiatan berikutnya dipindahkan pada kegiatan yang lain gitu, atau pada posisi yang berbeda. Begitu. Nah sekarang misalnya pemilihan ketua OSIS itu biasanya guru BK pasti dilibatkan. Pasti untuk melihat itu kompetensi peserta didik itu ya Bu. Iya, potensi misalnya ini calonnya nih. Dan yang Ibu pahami saja, yang Ibu ketahui, ini calonnya bisa ada 3 atau ada 4 atau ada 5 bahkannya ketua OSIS. Itu kalau ketua OSIS kan yang kemampuan yang harus dimiliki atau bahkan adalah leadership. Kan? Ada tidak leadershipnya? Berapa banyak kemampuan leadershipnya itu mungkin bisa diukur dengan tadi minat, dengan tanya jawab, dengan kuesioner, atau kalau memang ada alat tesnya silakan bisa diukur dengan alat tes. Jadi seperti itu ya. Jadi guru BK-nya pahami dulu sendiri, kemudian akan pada saat akan membantu siswa diamati dulu, jangan ujug-ujug membantu. Tahu ujug-ujug apa? Tiba-tiba adalah ujug-ujug. Tapi kalau tiba-tiba juga taste-nya itu apa ya? Rasanya itu berbeda dengan ujug-ujug gitu ya. Ya ini mah bahasa Sunda juga. Nah, tidak bisa seperti itu. Jadi harus ini dulu dari awal diamati, kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, kemudian dilihat aktivitasnya. Tadi lebih bagus lagi kalau itu menjadi pendamping kegiatan ekstrakurikuler. Hanya sekarang Ibu sangat menyayangkan kegiatan ekstrakurikuler itu berangsur hilang tidak ya, Bu, ya? Ini lagi ya, Betul. tidak efektif lagi. Tidak efektif, padahal itu adalah satu sarana. Kemarin Bu minta maaf ini kepada Pak Jabat atau Bu Jabat Kurtilas, Ibu sempat melakukan pendampingan pada guru BK. Itu konsepnya bagus sekali loh untuk pengembangan minat. Bagus sekali konsepnya. Kelas 7 apa kegiatannya, kelas 8 apa kegiatan guru BK untuk. Nah itu sebetulnya adalah memberikan bekal pada siswa untuk memahami bakat dan minatnya. Tapi terjadi di moratorium. Nah kemudian seolah-olah juga sebatas yang bisa Ibu pahami, kegiatan ekstrakurikuler di sekolah itu sepertinya asal saja dilakukan gitu, hanya karena ada juklak-juknis apa perintah dari atas. Padahal kalau guru BK itu beda pemahaman bahwa dalam kegiatan pendampingan kegiatan ekstrakurikuler, itu sudah bukan main satu sarana untuk bisa memfasilitasi siswa dengan sebaik-baiknya untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Begitu. Oke. Mungkin terakhir nih Bu ya, terakhir. Tadi sudah dibahas banyak mengenai minat dan juga bakat. Mungkin sekarang kita membahas mengenai pengukuran untuk juga sharing ya Bu dengan guru-guru BK di luar sana atau mahasiswa-mahasiswa di luar sana, bahkan calon-calon mahasiswa di luar sana yang mungkin sudah ingin masuk ke bimbingan dan konseling. Pengukuran untuk minat bakat itu ada nggak sih Bu? Alat ukurnya mungkin. Iya, ada sangat ada ya, sangat ada. Sangat ada pisan, ada pisan, ada banget pokoknya. Banget itu bahasa yang muda-muda, kalau Ibu mah pisan ya gitu. Jadi tadi sudah Ibu sampaikan, kalau bakat itu bukan biasanya, sebaiknya diukur dengan tes yang sudah distandarisasikan. Jadi sudah harus diukur dengan tes yang baku, karena tadi pertimbangannya ini sangat bersifat pembawaan, kemudian juga beragam bakat yang ada pada setiap orang. Ini harus bisa terukur dengan teliti, maka sebaiknya mempergunakan tes ya. Itu memang disebut tes bakat ya, atau aptitude test. Ya, nah itu ada banyak sekali. Ada bakat untuk akademik, pengukuran untuk bakat, ada bakat untuk pekerjaan. Yang tadi salah satu adalah differential aptitude test, itu adalah untuk mengukur bakat dalam bidang pekerjaan. Harus sekali kalau bakat itu. Makanya tadi Ibu menyampaikan untuk guru-guru sekolah atau guru-guru yang di sekolah, guru-guru BK yang di sekolah, ya sebaiknya kalau untuk bakat jangan asal bicara. Sebaiknya
yang mudah-mudahan sekolah bisa membantu untuk menyediakan tes yang sudah distandarisasikan, atau bisa minta bantuan lembaga-lembaga yang menyelenggarakan tes itu. Tes tersebut. Ya. Atau ya biasa orang awam mengatakan tuh psikotes ya, tapi kalau sekarang kita di BK itu mengatakannya assessment BK. Assessment BK. Itu lahan kita ya, kafling kita atau BK itu adalah assessment BK. Itu diantaranya untuk mengukur bakat. Banyak sekali. Nah, seperti misalnya ada yang suka minta bantuan ke lab itu untuk sekolah kejuruan teknik. Ada tes yang mengukur bakat akademik untuk bidang teknik. Oh, khusus Bu ada? Ada tesnya tersendiri. Ya, jadi ya itu banyak sekali. Itu kalau dari sekolah. Dari lembaga lain, misalnya bank ya, atau ada perusahaan-perusahaan tentu yang suka minta bantu juga, itu adalah untuk melihat minat bakat pekerjaannya. Tentu saja nanti lembaga itu akan menyampaikan kami membutuhkan karyawan untuk bidang apa. Kemudian di sini atau di yang diminta bantuan ya di prodi BK, di lab BK itu memilih mana tes yang bisa dipergunakan untuk memenuhi kriteria seleksi tadi calon pegawai. Ya, itu ada beberapa. Ibu lupa lagi, maaf ya, Ibu tidak sebutkan. Nah, kemudian kalau minat, ya di lab BK juga ada yang disebut dengan IMP. Inventory minat pekerjaan. Itu kan minat ya, tidak disebutkan bakat kan? Betul. Minat, nah itu adalah merupakan pernyataan-pernyataan yang harus dipilih sesuai dengan interestnya, sesuai dengan ketertarikannya. Itu tadi itu sangat bersifat temporer ya. Di sana memang ditawarkan ada 10 bidang pekerjaan dengan aktivitas-aktivitas yang diturunkan menjadi pernyataan-pernyataan, tapi itu bukan tes yang distandarisasikan, itu hanya berupa inventory saja. Itu saja barangkali di antaranya, banyak sekali. Mungkin lembaga lain juga punya jenis tes yang beragam, tapi pada dasarnya itu kalau bakat harus sebaiknya dites dengan tes yang distandarisasikan atau yang sudah baku. Untuk minat itu bisa dengan tes pengamatan atau diobservasi, bisa dengan tes semacam hard skill gitu ya. Jadi kemampuan apa, minat-minat apa yang bisa dia perlihatkan secara hard skillnya. Kemudian juga kalau minat itu sebaiknya diukur, memang tidak ada tes minat itu, tidak ada. Yang ada adalah inventory minat atau kuesioner untuk minat. Itu saja. Siap. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang minat dan bakat. Karena tadi pertanyaannya sudah selesai, mungkin aku izin memberikan kesimpulan dulu ya Bu ya, untuk teman-teman semua nih, untuk KMBK, kawan-kawan mahasiswa serta calon-calon mahasiswa yang mungkin ingin masuk program studi bimbingan dan konseling. Hari ini kita sedang membahas minat dan bakat. Jadi minat dan bakat ini merupakan dua hal yang berbeda teman-teman. Untuk bakat ini bersifat pembawaan juga, artinya itu kemampuan atau kecakapan khusus yang dimiliki oleh orang tertentu. Nah, sedangkan minat ini memusatkan perhatian pada suatu kegiatan atau aktivitas tertentu dan sifatnya temporer. Tadi juga sempat dibahas gimana sih caranya untuk memahami minat dan bakat di dalam diri sendiri, yaitu tetap harus mengenali diri sendiri dan jangan lupa memang perlu pendampingan ya Bu ya, untuk dari mungkin guru bimbingan dan konselingnya atau mungkin dengan teman sebaya juga bisa ya Bu ya. Jadi untuk mengetahui saya itu minat dan bakatnya ada di mana sih. Dan juga perlu diketahui untuk pengukuran dari minat dan bakat ini tentunya khususnya untuk bakat perlu tes yang sudah distandarisasi atau tes baku tadi. Dan untuk minat itu beragam sekali ya Bu, banyak sekali untuk pengukurannya. Mungkin sekian episode kali ini bersama Ibu Lili. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Sudah meluangkan waktunya berkenan sharing bersama kita semua, membagikan ilmu yang amat sangat bermanfaat. Terima kasih banyak. Nggak ada buka bersama ya, kalau mau ngabuburit lama ya. Pengen buka bersama nih Bu
Lili ternyata. Iya. Baik. Kemudian teman-teman terima kasih juga kepada seluruh KMBK, seluruh kawan-kawan mahasiswa yang tentunya sudah menyaksikan episode kali ini sampai dengan akhir. Untuk kawan-kawan yang mungkin penasaran atau mungkin ingin masuk jurusan bimbingan dan konseling juga, silahkan disimak episode-episode lainnya di YouTube channel kami. Terima kasih juga telah mendengarkan BKUP Podcast pada program We Share We Care tentang minat bakat. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel YouTube-nya program studi bimbingan dan konseling UPI, dan juga ikuti terus sosial medianya dari program studi bimbingan dan konseling UPI. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya Giftania Salsabila Putri pamit. Ibu juga pamit. Terima kasih banyak. BKUPI, We Share We Care.